Halo semuanya. Selamat datang di channel Kelompok 6. Di sini kita bakal bahas komunikasi dan sosialisasi. Dijamin seru dan bermanfaat loh. Tapi sebelum kita masuk ke video, lebih baik kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman, agar kita bisa saling mengenal. Perkenalkan, saya Nur Karma Apriliani sebagai moderator dari kelompok 3. Sayalah yang akan memimpin jalannya video ini. Tetapi saya di sini tidak sendiri loh. Saya bersama rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi yang kami bahas sebelumnya. Di sini ada beberapa rekan saya yang bernama Yulia Rahma, Naila Nur, Ummahatul Hanifah, dan yang terakhir ada Zihan Rizky. Itulah perkenalan dari rekan-rekan saya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung aja kita mulai. Let's go! Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain, berupa pembicaraan, gerak badan, atau gestur dan sikap yang ingin disampaikan oleh seseorang. Proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, dan yang ketiga pesan. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikator bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. Dan komunikator memiliki contoh komunikasi ada 6. Yang pertama, A. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. B. Pemahaman substansi pesan yang akan disampaikan. C. Kredibilitas yang baik di hadapan audiens atau komunikan. D. Pemilikan media komunikasi yang tepat. E. Mengantisipasi gangguan yang mungkin timbul saat menerima pesan. Dan yang terakhir, F. Memberikan tanggapan kepada komunikan. 2. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau audiens dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Terdiri dari A. Individu. Individu yaitu seseorang yang akan diajak komunikasi secara langsung dan kerjasama dalam contoh kelompok. B. Kelompok yaitu sekumpulan individu yang memiliki persamaan latar belakang sosial. Sama saja seperti contohnya kelompok dalam suku bangsa. C. Institusi, yaitu sekumpulan individu yang bergabung secara formal dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, D. Masyarakat umum, yaitu halayak umum tanpa memandang latar belakang kelompok. Ini yang ketiga ada pesan. Jenis pesan berdasarkan sifatnya yaitu ada 3. Yang pertama ada pesan informatif. Pesan informatif yaitu pesan yang berisi fakta. Contohnya yaitu ada berita cuaca yang menyatakan bahwa bulan depan mulai memasuki musim penghujan. Yang kedua ada pesan persuasif. Pesan persuasif yaitu pesan yang berisi ajakan. Contohnya ada ajakan untuk meningkatkan cinta tanah air kepada anak-anak Indonesia. Yang ketiga ada pesan koersif. Pesan koersif yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi. Contohnya yaitu ada sanksi kepada masyarakat yang menimbulkan kerumunan selama pandemi. Dan di sini yang keempat ada media komunikasi atau yang disebut dengan channel. Media komunikasi adalah suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan. Jenis media komunikasi ada 2, yaitu yang pertama ada media komunikasi personel. Media komunikasi personel yaitu media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang atau lebih. Contohnya yaitu ada telepon serta aplikasi pesan. Contohnya ada
WhatsApp, Line, dan Telegram. Yang kedua ada media komunikasi massal atau sering disebut sebagai media massa, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan dari satu individu atau beberapa orang kepada masyarakat, sehingga dapat berdampak luas bagi halayak. Contohnya yaitu ada surat kabar, televisi, dan website. Dan di sini yang terakhir ada efek pesan atau feedback. Dan di sini ada beberapa efek sebuah pesan. Yang pertama ada perubahan pengetahuan. Perubahan pengetahuan yaitu penambahan pengetahuan komunikan sebab pesan dalam komunikasi yang diterimanya. Contohnya yaitu ada setelah belajar biologi, peserta didik jadi lebih memahami kegunaan tumbuhan dalam kehidupan. Yang kedua, ada perubahan sikap atau perilaku, yaitu perubahan tingkah laku komunikan setelah menerima pesan. Di sini contohnya ada setelah belajar biologi, peserta didik menanam pohon karena memahami fungsi tanaman sangat penting untuk kehidupan. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan apa itu sosialisasi. Nah, pastinya kalian mempunyai masa-masa kecil yang sangat bahagia, yang disertai dengan tawa, tangis, dan penemuan-penemuan lainnya. Tahukah kalian bahwa kita itu sudah melakukan sosialisasi dari sejak kecil? Nah, kalian pasti pernah dong diajarkan oleh orang tua kita bagaimana cara menggunakan garpu, bagaimana cara berbicara. Itulah yang disebut dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi yang pertama kita dapatkan itu adalah kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah orang tua yang pertama kali mengajarkan kita untuk sosialisasi. Nah, kalau kalian masih belum paham apa itu sosialisasi, sosialisasi itu adalah sebuah cara bagi manusia dalam belajar yang berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri sehingga keteraturan sosial dapat terwujud. Nah, ternyata sosialisasi itu punya tipe loh. Yang pertama tipe formal, yaitu aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi. Contohnya aturan sekolah. Lalu yang kedua itu ada tipe informal, yang dimana sosialisasi di masyarakat bersifat kekeluargaan, lebih fleksibel mendapatkan nilai dan norma di masyarakat. Contohnya yaitu ada interaksi sosial dengan keluarga. Nah, dengan adanya tipe-tipe sosialisasi, pastinya juga ada bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer yaitu adalah sosialisasi yang dialami oleh seorang individu pada masa kanak-kanak sekitar umur 1-5 tahun. Jadi ini termasuk sosialisasi pertama ya, yang dimana keluarga sebagai agen dari sosialisasi primer ini. Contohnya, kalian pasti pernah dong diajarkan kepada orang tua untuk bersikap jujur. Dan pastinya kita ini selalu diajarkan kepada orang tua untuk selalu berbuat hal-hal yang positif. Hal tersebut menjadi contoh bahwa kita sudah mengalami sosialisasi primer waktu kecil. Yang kedua, yaitu ada sosialisasi sekunder. Setelah seorang individu ini telah mengenal apa itu keluarga dan nilai-nilainya, lebih simpelnya mengenalkan seorang individu dalam bidang baru. Contohnya, kita pasti pernah dong diajak kerja bakti bersama keluarga di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menjadi sosialisasi sekunder. Lalu ada agen sosialisasi. Apa sih agen sosialisasi itu? Agen sosialisasi itu adalah pihak-pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma. Itulah yang disebut dengan agen sosialisasi. Nah, yang pernah saya sebutkan sebelumnya, pada sosialisasi primer itu ada agen yang dimana agennya adalah keluarga. Nah, agen dari keluarga tersebutlah yang disebut dengan agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada keluarga. Nah,
Kalau keluarga ini merupakan agen yang sangat memiliki intensitas tinggi karena mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Jadi, kita ini pada sosialisasi keluarga membentuk ciri khas kepribadian individu sejak dini. Yang kedua ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan mempersiapkan bekal pendidikan generasi muda di masa mendatang. Nah, contohnya itu seperti guru yang sedang mengajar. Lalu yang ketiga itu ada kelompok permainan, yaitu agen yang melakukan sosialisasi melalui kelompok permainan atau teman sebaya, yang dimana kita itu saling bersosialisasi untuk mendapatkan hadiah. Yang keempat itu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu ada sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan. Kalau di zaman sekarang atau di zamannya saya sekolah itu ada yang namanya kerja kelompok. Nah, itu juga termasuk lingkungan kerja yang dimana kita saling bekerja sama. Yang kelima yaitu ada media massa, yaitu alat penyampaian pesan yang bersifat umum. Contohnya itu ketika kita lagi menonton televisi dan kita menyukai tokoh-tokoh yang berperan baik. Itulah yang disebut sebagai sosialisasi media massa. 8 tahap sosialisasi. Sosialisasi yang efektif dapat menginspirasi individu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kepentingan sosial melalui beberapa tahap. 1. Tahap persiapan preparatory stage. Dimulai sejak umur 0-3 tahun, dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Contoh kata mama yang diajarkan oleh ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "ma", makna kata tersebut juga belum dipahami secara tepat oleh anak. 2. Tahap meniru plastik umur 4-6 tahun. Pada tahap ini seorang anak masih belajar peran yang dilihat tetapi belum mengerti secara tidak menyadari aturan oleh objek permainan. Contoh ketika seorang anak bermain menjadi seorang polisi, ia belum mengetahui alasan polisi menangkap. 3. Tahap siap bertindak atau disebut game stage. Pada tahap ini dialami manusia sejak saat berumur 7-18 tahun. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Anak mulai menyadari bahwa setiap permainan ditentukan oleh aturan. Mereka mengadaptasikan perilaku mereka kepada kebutuhan tim untuk mencapai tujuan. Jika pada tahap play stage seorang anak hanya mengetahui perannya, pada tahap ini anak mulai mengetahui peran pihak lainnya yang berinspirasi dengannya. Contoh dalam permainan voli, seorang anak menyadari peran permainan posisi toser dan posisi lainnya. 4. Tahap penerima norma kolektif atau dibilang generalized stage. Pada tahap ini seorang telah dianggap dewasa. Sejak berumur 18 ke atas, hubungan interaksinya semakin luas. Bukan hanya dengan lingkungan keluarga tetapi dengan lingkungan baru yang ia temui. Seorang yang telah dianggap dewasa karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Ia dapat berinteraksi dengan masyarakat luas atau orang lain di sekitarnya. Ia mulai menyadari penting peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Contoh seorang anak yang mulai memahami peran sebagai peserta didik dan peran guru sebagai pengajar. Komitmen sosial. Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu
Jadi, yang dimana ketika seorang individu sudah memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya, individu mulai memberi pengaruh atau melakukan sosialisasi kepada kelompoknya. Jadi, dalam komitmen sosial, individu sudah mulai berbaur dengan kelompok-kelompok lainnya. Yang terakhir, kesembilan, kesimpulan. Komunikasi dan sosialisasi sangat sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya komunikasi dan sosialisasi dalam kehidupan ini, hal tersebut menjadi faktor manusia sebagai makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan satu sama lain. Komunikasi sebagai hal utama untuk mewujudkan interaksi antar sosial, dan sosialisasi pun sebagai bentuk atau faktor yang kita alami. Nah, sekarang pastinya teman-teman sudah tahu ya apa itu komunikasi dan sosialisasi. Semoga teman-teman yang di rumah selalu bisa memahami dalam komunikasi dan sosialisasi. Kita harus tahu bahwa komunikasi dan sosialisasi itu adalah hal yang harus kita lakukan karena kita adalah makhluk sosial. Sekian dari video kami, bila ada keliruan kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!